Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mengikuti metode kultivasi teknik spiritual rahasia, Chu Feng mulai melatih kendalinya atas kekuatan spiritualnya. Selain makan dan tidur di setiap hari dan setiap saat, dia cukup untuk mempelajarinya. Saat Chu Feng berkultivasi dengan rajin, itu semakin banyak orang yang telah memasuki kota kuno. Pada akhirnya kota kuno menjadi penuh sesak, dan banyak orang hanya bisa menempatkan diri di luar kota. Seperti yang diprediksikan Su Mei, orang-orang dari sekolah Azure Dragon juga telah datang. Meskipun tidak ada banyak orang dari sekolah Azure Dragon daripada sekolah Seribu Angin, mereka semua adalah tetua inti dan juga murid inti. Mereka semua merupakan para elit sekolah Azure Dragon. Setelah itu, semakin banyak kekuatan lain yang datang juga. Kota kuno saat ini, itu benar-benar menjadi tanah tempat semua orang berkumpul bersama. Konflik terjadi hampir setiap hari. Dan jika melihat situasinya, Chu Feng tahu bahwa akan ada pertempuran berdarah ketika makam itu dibuka. Pada saat itu Chu Feng berdiri di dekat jendela, dan menatap tetua dari sekolah Seribu Angin yang berada di jalanan. Tiba-tiba saja matanya terbuka, dan senyum kecil meringkuk di mulutnya. Tingkat ke-9 ranah spirit, tetua Tousan Wind School ini sangat biasa, gumam Chu Feng. Setelah beberapa hari berkultivasi, Chu Feng sudah mahir memahami metode mengendalikan kekuatan spiritualnya. Selama kekuatan antara dia dan lawannya tidak terlalu besar, Chu Feng bisa melihat melalui kultivasi mereka. Jika aku menaruh kekuatan spiritual pada benda ini, aku harus bisa memindahkannya dengan benar. Ucap Chu Feng. Dia kemudian menutup jendela, dan Chu Feng segera mengeluarkan kompas spiritual dunia. Pada hari-hari ini, selain membaca teknik spiritual sampai dia akrab dengan tekniknya, Chu Feng juga melihat-lihat buku-buku lain yang dia dapatkan dari orang tua itu. Beberapa dari mereka sebenarnya adalah catatan dari spiritualis dunia, dan di atasnya itu mencatat penggunaan kompas spiritual dunia. Chu Feng juga tahu bahwa World Spirit Compass adalah harta karun. Dia bisa menemukan jejak kesempatan untuk hidup dalam pertempuran, atau menemukan jalan dalam labirin yang sulit jika dia menggunakan World Spirit Compass. Dalam istilah yang lebih sederhana, itu adalah alat untuk mencari harta karun. Bas-bas. Chu Feng menggerakkan pikirannya, lalu seutas kekuatan spiritual yang tak berbentuk melonjak keluar dari otaknya. Itu seperti ular kecil yang tak terlihat, yang kemudian berkeliaran di udara. Pada akhirnya, kekuatan itu bergabung menjadi World Spirit Compass. Wush wush wush. Begitu kekuatan spiritual bergabung dengan benda itu, kata-kata pada kompas spiritual dunia mulai samar-samar bercahaya. Bahkan setelah meninggalkan kompas spiritual dunia, dia segera melayang di udara. Kemudian ia mulai dengan cepat mengelilingi World Spirit Compass tersebut. Ini benar-benar harta karun, ucap Chu Feng dengan bangga. Dia tahu bahwa kompas spiritual dunia ini adalah hal yang nyata. Selama dia membawanya ke makam, dia pasti akan memiliki kegunaan yang tak terbayangkan untuk itu. Setelah semua, di makam seorang ahli ranah mendalam, tanpa berpikir panjang lagi orang akan tahu bahwa itu akan diisi dengan mekanisme dan bahaya yang ada di mana-mana. Sebab itu juga, mengapa segala macam kekuatan mengirim ahli terbaik mereka. Chu Feng memiliki World Spirit Compass, jadi bahkan jika kekuatannya tidak cukup, dia setidaknya akan memiliki beberapa peluang dan dapat melindungi dirinya ketika berada di makam. Wush! Chu Feng memasukkan World Spirit Compass di kosmos saknya. Simbol-simbol pada karung itu berputar, dan menyedot World Spirit Compass yang beberapa kali lebih besar darinya. Hal itu juga merupakan misteri dari kosmos sak. Chu Feng menepuk karung di pinggangnya dengan puas, dan kemudian berbaring di tempat tidur. Tapi tiba-tiba saja matanya menyala, dan tiba-tiba juga dia teringat simbol-simbol aneh di dadanya yang berasal dari makam 1000 tulang.
Aku ingin tahu, apakah aku dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki hal ini. Berpikir sampai ke titik itu, Chu Feng tidak mengabaikannya, dan seutas kekuatan spiritualnya melemparkan dirinya ke dalam simbol di dadanya. Itu tidak terlalu penting, tetapi simbol-simbol aneh itu benar-benar memiliki sebuah pergerakan. Melihat pergerakan itu, Chu Feng segera berdiri dan mulai mengendalikan kekuatan spiritual di dalam otaknya. Dia tanpa henti mengirimnya ke dadanya, dan pada saat itu simbol aneh yang menempel di dadanya menembus pakaiannya dan melayang keluar. Simbol itu terbentuk menjadi sebuah gambar besar di depan Chu Feng. Mengikuti kekuatan spiritual Chu Feng yang tak ada habisnya, gambar yang dibuat dari simbol secara bertahap mulai berputar. Meskipun itu kompleks, Chu Feng masih bisa mengetahui bahwa itu adalah peta. Apakah mungkin ada harta di makam 1000 tulang? Ini sepertinya akan menjadi peta untuk membuka makam 1000 tulang. Ucap Chu Feng dengan sangat bersemangat. Kurang lebih dikatakan bahwa, bukan saja simbol-simbol aneh itu tidak berbahaya baginya, tapi itu mungkin juga sebuah keberuntungan. Bas-bas. Tapi saat peta itu akan diolah menjadi sebuah bentuk, gelombang rasa sakit segera memasuki otak Chu Feng, dan dia benar-benar menggunakan kekuatan spiritualnya. Sepertinya jika aku ingin membaca peta ini, aku akan membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat kuat, ucap Chu Feng sambil memijat otaknya yang sakit. Chu Feng tidak sedih, dan justru sebaliknya dia malah tersenyum. Itu karena, panennya hari ini terlalu besar. Siapapun akan merasa senang, jika mereka memikirkan peta yang bisa membawanya ke harta yang tersembunyi di tubuh mereka. Setelah menunggu kekuatan spiritualnya pulih, Chu Feng mencoba menggunakannya untuk gantiannya sendiri. Dia paling penasaran dengan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Tapi tampaknya, itu tidaklah berguna. Ada seperti penghalang di sekitar dantiannya, dan kekuatan spiritualnya tidak memiliki cara untuk masuk. Dengan hasil itu, pada awalnya ini membuat Chu Feng tertekan. Tetapi dengan sangat cepat, Chu Feng menjadi sangat bahagia. Jika kekuatan spiritualnya sendiri tidak bisa melihat melalui dantiannya, dan itu berarti bahwa orang lain yang memiliki kekuatan spiritual juga, mereka tidak bisa mencari dan membaca dantiannya juga. Dengan begitu, rahasia guntur ilahi di dalam dantiannya tidak akan ditemukan oleh siapapun. Suasana hatinya terlalu baik, jadi Chu Feng ingin menghirup udara segar di luar kedai. Tapi sebelum berjalan jauh, dia tertarik pada serangkaian kutukan. Kamu telah mencuri. Mari kita lihat, apakah kamu bisa mencuri lagi. Pengemis sialan, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Teriak seseorang. Di lorong tertentu, dua orang besar sedang berkumpul sambil memukuli seseorang. Orang yang dipukuli itu adalah pengemis yang berambut tebal dan rusak. Chu Feng awalnya tidak mau mengganggu hal-hal semacam itu. Tapi Chu Feng melihat bahwa, pengemis itu tidak terpengaruh oleh pemukulan orang-orang besar tersebut. Pengemis itu bahkan dengan nikmatnya memakan roti di tangannya. Karena penasaran, Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya. Ketika kekuatan spiritualnya melewati pengemis itu, dia pun mendapatkan hasilnya. Pengemis itu adalah orang biasa yang tidak berkultivasi sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin, orang normal memiliki tubuh yang kuat? Pikir Chu Feng. Berhenti, teriak Chu Feng. Merasa ada sesuatu yang salah, Chu Feng berbicara untuk menghentikan mereka. Mendengar seseorang berteriak, kedua orang itu juga dengan cepat berhenti. Terutama ketika mereka melihat penampilan Chu Feng, itu membuat mereka merasa bahwa dia adalah orang yang berkultivasi, sehingga sikap mereka mendadak jadi sangat sopan. Apa yang terjadi? Chu Feng bertanya. Pengemis ini telah mencuri roti kami. Salah satu dari mereka menjawab. Aku akan membayar untuk roti yang dia curi. Dan juga, bawa 10 roti lagi ke sini, ucap Chu Feng sambil memberi orang besar itu beberapa koin tembaga. Siap. Orang-orang besar tidak bergerak lambat, lalu dengan cepat membawa 10 roti tersebut, dan kemudian dengan bijaksana mereka pergi. Saat itu di sebuah lorong, hanya Chu Feng dan pengemis itu yang tersisa.
Chu Feng segera mengevaluasi pengemis itu secara detail. Dia menemukan bahwa usianya tidak terlalu tua. Dia tampaknya berada di bawah usia parubaya, dan ekspresi matanya juga tidak bernyawa, seolah-olah dia terlihat bingung. Jika Chu Feng memberikan roti kepadanya, maka dia akan memakannya. Jika dia tidak memberikan roti itu kepada pengemis ini, maka dia tidak akan mengambilnya. Tapi dia akan melihat roti di tangan Chu Feng dengan datar, dan terus-menerus meneteskan air liurnya. Ini adalah, seru Chu Feng. Tepat pada saat itu, mata Chu Feng tiba-tiba saja membesar. Dia menemukan dengan takjub bahwa, pada dahi pengemis itu ada bekas luka yang aneh. Jika dikatakan bekas luka, itu tidak akan cocok dengan baik. Karena sepertinya itu dibawa dari surga, dan tumbuh dari daging. Alasan mengapa dia mengatakan itu aneh adalah, karena bentuknya yang terlihat aneh. Bentuk itu seperti bola api dan memberi orang perasaan hidup, seolah-olah itu sedang terbakar. Karena penasaran, Chu Feng menjulurkan jarinya, dan ingin menyentuh bekas luka seperti api itu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya seseorang. Tapi di saat Chu Feng menyentuh bekas luka itu, pengemis yang bertubuh besar itu tiba-tiba berteriak, dan seolah-olah itu orang yang sama sekali berbeda. Sebuah tangan yang seperti baja, itu dengan kuat meraih pergelangan tangan Chu Feng. Pada saat itu wajah Chu Feng sangat berubah, dan dia secara tersembunyi mengutuk. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa, lapisan-lapisan tekanan yang menakutkan dan mencekik segera keluar dari telapak tangan orang itu. Tekanan itu memasuki tubuhnya, dan itu berlanjut dalam beberapa saat, tubuhnya pasti akan meledak dan dia akan mati. Tekanan itu luar biasa seperti gelombang yang besar. Gelombang demi gelombang terus-menerus melonjak ke tubuh Chu Feng. Kekuatan menakutkan itu akan menghancurkan serta merobek organ Chu Feng, dan rasa sakit yang menusuk tulang membuat Chu Feng ingin berteriak. Tetapi yang anehnya adalah, tidak ada suara yang tercipta. Seolah-olah suaranya itu seperti sudah diambil. Di depan kekuatan itu, dia kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. "Kamu!" seru pengemis itu dengan sangat terkejut. Tepat pada saat itu, pengemis itu berteriak ketakutan, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Tidak hanya dia melonggarkan genggaman di pergelangan tangan Chu Feng, dia mundur terus-menerus sampai dia bersandar di sudut dinding. Pengemis itu membungkukkan tubuhnya, dan kemudian menyusut ke sudut itu. Sesekali dia akan menatap Chu Feng secara sekilas. Tapi semakin dia melihatnya, maka semakin besar rasa takutnya. Pada akhirnya, dia memegang kepalanya dengan kedua tangannya sambil gemetaran. Chu Feng benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan, ketika dia menghadapi perubahan seperti itu. Setelah berputar dan melihat, dia bahkan tidak melihat seorang pun selain mereka berdua. Itu berarti menunjukkan bahwa, pengemis itu sedang berbicara kepadanya. Tapi itu membuat Chu Feng merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. "Kamu kenal aku?" tanya Chu Feng. "Jangan mendekat. Aku mohon, maafkan aku. Hal-hal yang kamu ingin aku, semuanya lakukan sudah aku lakukan. Tolong maafkan aku. Aku belum ingin mati," ucap pengemis itu. Tapi sebelum Chu Feng mendekat, pengemis itu mulai berteriak. Tiba-tiba saja dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan angin kencang datang menyapu dirinya. Ketika angin aneh menghilang, Chu Feng menemukan dengan takjub bahwa, pengemis itu sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng menjadi sangat rumit. Dia langsung terkejut dalam hatinya. Karena dalam adegan tadi, siapapun dapat melihat bahwa pengemis yang gila itu, adalah seorang kultivator di ranah mendalam. Pengemis itu benar-benar seorang ahli yang sangat kuat. Karena saking kuatnya, sehingga dia tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat menentukan pada level mana dia berada. Tapi hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah, pengemis itu sepertinya mengenalinya, dan bahkan takut padanya. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifiknya, Chu Feng secara tersembunyi merasa kalau pengemis itu mungkin tahu identitasnya.
Untuk identitasnya sendiri, ayahnya Chu Yuan tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Dan Chu Feng sendiri juga tidak pernah bertanya. Dia selalu merasa bahwa sejak orang tuanya meninggalkannya, dia tidak punya alasan untuk mencari mereka. Karena bagaimanapun, juga orang tua seperti mereka tidak layak untuk dicari. Tetapi ketika dia bertemu dengan pengemis itu, cara berpikirnya benar-benar berubah. Bagaimana bisa pengemis yang memiliki kultivasi yang mengesankan seperti itu, dia bisa menjadi gila? Hubungan apa yang dia miliki dengannya? Siapa orang tuanya? Atau mungkin bertahun-tahun yang lalu, bencana besar telah terjadi. Pikir Chu Feng. Segala macam pertanyaan mengalir ke otak Chu Feng seperti air pasang, dan ini membuatnya semakin penasaran dengan identitasnya. Dia merasa bahwa segala sesuatu tidak akan sesederhana yang dia pikirkan, dan identitasnya sendiri mungkin tidak sesederhana yang dia prediksi. "Oi, aku sudah mencarimu cukup lama. Kenapa kamu datang ke tempat ini?" ucap seseorang. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang manis terdengar di telinganya. Saat menatapnya, Su Mei berdiri di pintu masuk lorong, dan Su Mei juga menatapnya. Dia juga dengan cepat pergi ke arahnya, seolah-olah ada hal penting yang sedang terjadi. "Apakah ada yang salah?" tanya Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng buru-buru mengatur emosinya, dan dia bertanya sambil tersenyum. Posisi makam sudah diumumkan, saat ini segala macam kekuatan mengalir di sana. Kita harus cepat pergi juga, atau kita tidak akan bisa mendapatkan sisa makanan, jawab Su Mei. Su Mei memiliki wajah penuh ketidaksabaran, dan dia menyeret Chu Feng pergi. Persis seperti yang dikatakan Su Mei, peta makam akhirnya diumumkan. Dan meskipun tidak ada yang tahu siapa pembawa kabar peta itu, mereka yakin bahwa hanya dari penjualan peta sajalah, orang itu mendapatkan untung yang cukup besar. Kekuatan dari segala macam tempat berkumpul dengan anggun. Semua orang menggunakan kecepatan tercepat mereka, itu untuk menuju ke makam. Pada saat itu juga, aura dari kekuatan terasa semakin kuat. Terutama antara sekolah Azure Dragon dan sekolah Seribu Angin. Konflik besar dan kecil tak henti-hentinya terus terjadi. Hal itu membuat Chu Feng merasa beruntung. Beruntungnya dia mendengarkan kata-kata Su Mei, dan tidak mengenakan pakaian sekolah Azure Dragon. Karena hanya dengan kekuatan mereka ini, jika mereka menarik perhatian Tousan Wind School, kemungkinan besar mereka pasti sudah mati. Lihatlah ke sana, itu adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon kami. Kenapa mereka masih bertarung lagi? Mereka bahkan belum masuk ke dalam makam. Jika harta itu benar-benar ditemukan, bukankah tempat ini akan menjadi lautan darah? Dalam padang pasir, Chu Feng dan kelompoknya melihat murid Azure Dragon lainnya, itu berbentrokan dengan sekitar selusin murid sekolah Angin Seribu. Murid sekolah Azure Dragon mengenakan jubah biru, dan sudah jelas bahwa dia adalah murid inti. Meskipun sekolah Seribu Angin memiliki keunggulan jumlah angka, namun mereka semua hanyalah murid pelataran dalam. Murid inti memiliki kultivasi di tingkat 8 dengan teknik misteriusnya, dan juga tahu keterampilan peringkat 4. Jadi untuk menghadapi kerumunan, dia memiliki keunggulan absolut. Dengan sangat cepat dia mengalahkan kelompok Tousan Wind Disciples, dan menarik seruan dari banyak pengamat. Hehehe, sepertinya pilihan sekolah Azure Dragon kita benar. Mengirimkan para elit, itu jauh lebih baik daripada mengirim pasukan yang tidak berguna, ucap seseorang dari kelompok Chu Feng. Sebagai murid sekolah Azure Dragon, melihat bahwa sekolah mereka sendiri menang, itu akan selalu membuat mereka merasa sangat segar. Jangan ikut campur dengan konflik mereka, karena kita hanya menjadi warga biasa sekarang, ucap Su Mei. Tapi Su Mei yang biasanya menikmati keaktifan, kini dia memiliki perilaku yang sangat berlawanan pada waktu itu. Bukan saja dia tidak berhenti untuk melihat pertarungan itu, dia bahkan mempercepat langkahnya. "Su Mei!" teriak seseorang. Dan dengan teriakan itu, orang-orang tahu bahwa murid inti dari sekolah Azure Dragon benar-benar mengenal Su Mei.
Mendengar panggilan itu, Su Mei tidak punya pikiran untuk berhenti. Sebagai gantinya, dia mempercepat kecepatannya. Tetapi orang itu juga dengan cepat mengejar, dan berhenti di depan Su Mei. Ini benar-benar kamu Su Mei, mengapa kamu bahkan tidak melihat ke belakang ketika aku memanggilmu? Murid inti itu tersenyum dan berkata, "Oh, ternyata Senior Zhou. Suatu kebetulan bertemu denganmu di sini." Su Mei melakukan suatu tindakan dan berkata, "Heh, tidak perlu asing seperti itu. Kamu bisa memanggil aku Kakak Ziyuan, dan itu akan baik-baik saja," balas murid inti itu, dan dia memiliki senyum jahat di wajahnya. Pada saat yang sama, sepasang mata mesumnya dengan gelisah memindai tubuh Su Mei. Pada saat itu, orang-orang di aliansi sayap Sekura mengutuk. Siapapun bisa tahu bahwa, murid inti ini ingin berkonspirasi melawan Su Mei. Jika itu orang lain, aliansi sayap akan bertindak dan menghalanginya. Mungkin mereka akan menyerang untuk memberinya pelajaran. Tapi tidak hanya mereka menghadapi murid dari sekolah yang sama, dan sayangnya itu adalah murid inti. Bagi orang-orang seperti mereka, anggota Wings Alliance masih memiliki rasa takut. Bagaimanapun juga untuk bisa menjadi murid inti, kekuatan mereka harus menjadi sangat kuat. Mereka bahkan bisa disebut sebagai naga di dalam manusia. Posisi mereka di sekolah sangat tinggi, dan biasanya ketika mereka murid-murid pelataran dalam bertemu dengan seorang murid inti, mereka perlu naik dan memberikan penghormatan. Bagaimana mungkin murid pelataran dalam berani menyinggung mereka? Su Mei, kamu juga di sini untuk makam ahli ranah mendalamkan. Melihat pakaian kamu harus takut menemui masalah yang tidak perlu. Tapi kamu tidak perlu takut. Ikuti saja aku, dan aku jamin tidak ada yang akan menggertakmu. Saat dia berbicara, murid inti itu tanpa malu-malu tersenyum, dan mengulurkan tangannya yang kotor sambil ingin memeluk Su Mei. Kecepatan pria itu juga sangat cepat, dan dia hampir tidak memberikan kesempatan bagi Su Mei untuk bereaksi. Dan ini sudah jelas, dia ingin mengambil keuntungan kecil dari Su Mei. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.